Terlahir sebagai kembar tentunya memiliki keistimewaan tersendiri. Namun bagaimana ceritanya apabila kembaran kita tidak bisa bertumbuh dan kembang secara maksimal? Tentu saja itu akan menyedihkan untuk saudara kembar dan juga keluarga pada khususnya. Namun di sini pemirsa, di langkah kecilku kita akan berbagi dan belajar lebih dekat lagi mengenali bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan sekarang saya sudah berada di Klinik Ray dan saya akan bertemu dengan narasumbernya sekarang dan ikuti saya. Halo Ibu, Mama Nina, apa kabar? Baik, sehat. Halo Nina. Tante Mesya, Halo sayang. Itu jawabnya Ini gimana? Tia kembarannya Halo, Nina ya. salim dong Tia. Ini Tia, Tante Mesya. Halo. Ini Nina, kasih tangannya. Salim. Halo. Halo juga gitu. Aduh pinternya, udah bisa salim. Nina kelas berapa? Kelas Tante, kita ngobrol sebentar ya, Iya, oke. tentang awal mulanya pada saat Tia dan juga Nina ini lahir ke dunia ya Tante. Mungkin kita sedikit flashback agak jauh ke 7 tahun yang lalu. Saat itu gimana ceritanya Tante? Pertama kali Tante hamil sampai kemudian lahir dan sampai Tante sadar bahwa Nina ini spesial, ternyata cerebral palsy. Oke, seperti apa ceritanya Tante? Dulu ini ceritanya anak kepengen kali ya. Karena anak saya dua-dua sudah perempuan. Oke. Sudah besar pula, udah 6 tahun. Ceritanya udah 6 tahun. Kita coba deh mah katanya. Kali dapat laki-laki satu. Iya. Oke, kita program 1 bulan di USG. Oh, janinnya tunggal. Janin 1. Bulan kedua di USG. Oh, janin tunggal. Oke, kan ada perincian itu di USG. Ketiga saya nggak USG. Begitu keempat di USG, loh Bu, ini kepalanya kok 2 katanya, kembar 4 bulan. Usia 5 bulan itu saya sering terasa nyeri gitu, saya kenapa ini gitu ya. Karena saya memang tidak pernah melalui proses persalinan normal anak 2 itu, jadi saya tidak tahu. Saya ke bidan terdekat rumah, saya cuman pikir saya tanya-tanya, toh beliau pun sahabat saya. Ini kayaknya udah pembukaan katanya 5 bulan itu. Sudah pembukaan 1 atau 2 dia bilang. Terus itu hari Kamis saya periksa. Lalu dia bilang, "Kamu kontrol hari apa?" "Sabtu, Bu." "Ya udah, kamu kontrol hari Sabtu. Tapi langsung dengan bawa pakaian ya," katanya. Jam 9 langsung saya masuk kamar operasi Dan lahirlah. Nina dan Tia. Waktu itu Nina lahir duluan dengan berat 1 kilo 1 ons, 1.100 gram. Dan Tia, adiknya yang lahir kedua itu 900 gram. Nah awalnya sampai Tante sadar bahwa ada yang beda dari Nina. Begitu Tante tahu bahwa Nina ini cerebral palsy, itu tandanya dari mana Tante? Waktu itu kan umur 2 minggu, itu dokter udah curiga. Biasanya Bu, untuk bayi-bayi kecil seperti ini kita ada prosesnya. Pertama USG kepala, lalu mata, THT. Untuk yang utama dulu kita kepala dulu. Lalu dijalankanlah prosedur USG kepala waktu itu. Baru di USG, bukan CT scan. USG kepala untuk Tia, waktu itu pertama Tia. Oh oke, ini oke, bagus, bersih. Karena memang Tia tidak cengeng, tidak nangis, jarang sekali nangis, dia kebanyakan tidur. Walaupun tubuh dengan penuh selang, semua selang. Lalu pasti Nina, begitu di USG di Nina, dokter tuh diam. Ya oke Bu, gimana dok? Ya ibu siap, ini Bu ternyata ada kista-kista di otaknya, ada 4 waktu itu, Mbak Misa saya lihat ada 4, otak kiri 2, kanan 2. Saya bilang lakukanlah prosedur apapun, saya bilang yang bisa menyelamatkan anak saya. Tante begitu yakin bahwa memang Nina ini cerebral palsy itu dari mana? Nah usia 6 bulan waktu itu Nina di MRI. Alhamdulillah udah nggak ada, udah hilang darahnya itu, entah terserap, entah apa. Laporannya di situ tulisan bahwa tidak ada gitu. Udah gitu, nah baru mungkin kata dokter mungkin terserap ya Bu. Tapi ini di tulisannya itu laporannya ada sisa-sisa cekungan.
di otaknya Nina ini yang mungkin menghambat motoriknya. Seperti itu. Lalu dokter bilang, ibu ini namanya cerebral palsy. Jadi istilahnya cekungan. Jadi menghambat motoriknya itu tertekan, urat-urat syarafnya motoriknya itu tertekan karena akibat dari darah itu. Tapi pernah nggak Tante merasa berpikir dalam hati kecil mungkin ya, kenapa harus saya? Kenapa harus anak saya? Kenapa harus anak yang saya idam-idamkan gitu ya, yang dipilih Tuhan untuk cerebral palsy? Kecewa, sedih, nggak tahu harus gimana lagi Mbak Mesa ya. Ya itu seperti Mbak Mesa bilang tadi, kenapa harus saya? Kenapa harus Nina? Ya, alhamdulillah saya punya suami yang sangat mensupport. Salah apa saya ya Allah? Salah apa? Tapi the life must go on, saya bilang. Harus tetap berjalan. Karena Nina tidak harus ditangisi, gitu kan. Alhamdulillah mungkin saya adalah orang yang terpilih untuk merawat Nina. Dan masa-masa berat itu kan akhirnya sudah berlalu ya Tante ya. Dan sekarang Tante sudah bisa menerima semua ini. Dan Tante yakin bahwa apa yang telah digariskan oleh Tuhan ini adalah karena memang Tante adalah seorang yang terpilih yang sudah siap dengan keistimewaan yang dimiliki oleh Nina. Udah akhirnya dimasukkanlah kelompok Nina tuh. Jadi ada komunitas. Iya, komunitas cerebral palsy yang masih ikut. Terus diikuti. Nah di situ Nina ternyata di lingkungan inilah saya bertemu banyak teman, banyak orang yang luar biasa gitu loh. Sangat sayang, sangat menerima anaknya. Disitulah saya langsung mulai berjuang. Mulailah saya survive. Banyak orang yang lebih dari saya, banyak orang yang lebih kelihatannya lebih spesial dari saya, itu begitu semangatnya, begitu. Dan disitulah Tante mulai terpacu untuk bisa melihat ke depan dan memberikan yang terbaik untuk Nina. Nah Tante, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi mengenai terapi-terapi yang sudah dijalankan oleh Nina, bagaimana hubungannya dengan Tia, apakah ada kecemburuan dan lain sebagainya, tapi di segmen berikutnya ya Tante. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di sini bersama saya di Langkah Kecil. Sayang. Kenapa?